Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dilindungi Tuhan dari segala bentuk musibah. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Ror's Charge. Film ini bergenre horor, misteri, dan thriller. Film ini dibintangi aktor papan atas Mollywood, megastar Mammootty, dan disutradarai oleh Nizam Bashir. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Luke Anthony atau yang biasa dipanggil Luke adalah seorang suami yang kehilangan istrinya. Suja adalah seorang istri sekaligus pengusaha. Sita adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarganya. Suatu malam, seorang pria bernama Luke mengalami kecelakaan mobil ketika melakukan perjalanan ke pelosok desa. Luke sempat tak sadarkan diri. Beberapa saat setelah sadar, Luke berjalan ke kantor polisi setempat. Luke mengatakan ia baru saja mengalami kecelakaan mobil bersama sang istri bernama Sofia yang sedang hamil. Namun Sofia justru menghilang. Kepolisian dibantu warga setempat langsung melakukan pencarian. Jika Sofia tidak segera ditemukan, kepolisian khawatir Sofia tewas dimangsa hewan buas. Karena di daerah itu terdapat banyak sekali hewan buas. Setelah berjam-jam mencari, kepolisian tidak menemukan Sofia. Luke sedih dan bingung harus bagaimana. Warga setempat bernama Balan merasa kasihan melihat wajah Luke yang bersedih. Selama berhari-hari, Luke tidak mau pulang. Luke tinggal di dalam mobilnya dan terus mencari Sofia seorang diri. Luke juga bolak-balik ke kantor polisi untuk menanyakan kabar terupdate. Namun, kepolisian tidak mendapatkan petunjuk apapun. Karena kepolisian tidak berhasil menemukan Sofia, warga setempat mengolok-olok kepolisian yang tidak becus menangani kasus itu. Karena jengkel, kepolisian akhirnya menegur Luke dengan keras dan mengusir Luke. Luke dianggap memperburuk citra polisi. Balan yang merasa kasihan kepada Luke memberi nasihat agar Luke membeli rumah di sekitar sini. Dengan begitu, Luke akan dianggap sebagai warga lokal dan bisa terus mencari Sofia. Luke merasa ide Balan sangat bagus. Balan lalu memanggil supir bajai bernama Sakan. Sakan tidak lain adalah menantu Balan. Mereka bertiga pergi menuju rumah putra pertama Balan yang bernama Dilip. Rumah itu belum selesai dibangun karena Dilip masih menghilang secara misterius. Luke senang melihat rumah itu. Luke akan membeli rumah itu. Sakan mengatakan Balan tidak boleh menjual rumah itu tanpa persetujuan keluarga besar. Balan tidak peduli dengan nasihat Sakan karena Balan ingin memulai hidup baru dengan selingkuhannya. Balan pulang ke rumah dan mengambil sertifikat rumah Dilip. Sedangkan Luke dan Sakan pergi ke bank dan mengambil uang cash. Setelah itu, Luke dan Sakan mengobrol sejenak di pinggir sungai. Tak lama kemudian, Balan datang dan melakukan transaksi. Balan memberikan sertifikat rumah itu dan Luke memberikan uang cash kepada Balan. Setelah bertransaksi, Balan pergi berjalan kaki. Luke yang ingin sendiri mengusir Sakan secara halus. Sakan pun mengerti dan pergi meninggalkan Luke. Terlihat di tengah perjalanan, Balan memasukkan uang itu ke dalam tas coklat. Balan juga membuang motornya agar tidak dicari keluarganya lagi. Balan terus berjalan kaki ke rumah selingkuhannya. Sakan memanggil putra kedua Balan yang bernama Anil. Mereka berdua membuntuti Balan dari belakang. Anil tidak rela jika sang ayah pergi membawa uang itu ke selingkuhannya. Anil berusaha merebut uang itu. Mereka berdua terlibat baku hantam. Karena emosi, Anil mengambil batu dan memukulkannya ke kepala Balan hingga tewas. Sakan mencoba melerai tetapi terlambat. Seketika itu, Anil menyesal karena telah membunuh ayahnya sendiri. Sakan dan Anil lalu menyeret mayat Balan ke dekat pohon. Anil memerintahkan Sakan untuk menyimpan uang itu di rumah Sakan. Di sisi lain, Luke mengambil mobilnya dan pergi ke rumah Dilip. Di sebelah pintu, Luke menghancurkan papan nama Dilip karena sekarang rumah itu menjadi milik Luke. Luke melakukan bersih-bersih agar rumahnya terlihat lebih rapi. Seusai beres-beres, Luke memakai topeng karung dan duduk di sofa. Luke melihat sekeliling seperti mencari sesuatu. Besok pagi, seorang ibu rumah tangga bernama Sita mendatangi kantor polisi.
Sita meminta tolong kepada polisi agar menemukan Balan yang sejak kemarin menghilang. Balan membawa kabur uang hasil penjualan rumah Dilip. Sita adalah seorang wanita yang sangat menjaga harga diri dan kehormatan keluarganya. Di desa itu, Sita dan keluarganya sangat dipandang karena Dilip putranya yang masih menghilang berhasil membangun pabrik. Dilip sudah 2 tahun bekerja di Dubai. Ketika pulang ke India, Dilip menghilang secara misterius. Semua orang menganggap Dilip sudah meninggal dunia, sedangkan Sita tetap optimis Dilip masih hidup. Mendengar uang yang dibawa Balan, polisi lokal bernama Ashraf tertarik dan mulai mencari Balan. Ashraf lalu pergi ke rumah selingkuhan Balan, namun tidak menemukan uang itu. Ashraf lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan, Ashraf menemukan mayat Balan di dekat pohon. Ashraf lalu berjalan ke sekeliling untuk mencari uang itu, namun Ashraf tidak menemukannya. Ashraf lalu melaporkan mayat Balan kepada Kapolsek. Di sisi lain, istri Dilip yang bernama Suja terus didesak para pegawai pabrik agar segera membayar gaji. Sejak Dilip menghilang, pabrik itu mengalami penurunan dan terancam bangkrut. Kepolisian melakukan olah TKP mayat Balan. Setelah itu, jenazah Balan dibawa ke rumahnya. Luke datang melayat memakai baju rapih yang membuat semua orang bertanya-tanya siapa Luke dan mengapa Luke datang ke sini. Teman Suja bernama Joseph tidak suka dengan kedatangan Luke. Suja dan Joseph tidak tahu siapa Luke ini. Setelah semua tamu pulang, Luke berbicara sejenak dengan Sita. Sita mengatakan ia tidak terlalu sedih atas meninggalnya Balan karena Balan sudah mempermalukan keluarganya dengan selingkuh dengan wanita lain. Yang Sita sedihkan adalah Dilip yang menghilang secara misterius. Sekarang hanya Anil yang Sita punya. Luke melihat Anil dengan penuh amarah. Luke lalu kembali pulang. Di rumah, Luke emosi dan melampiaskan amarahnya dengan memukulkan palunya ke tembok. Besok malam, Luke memanggil seorang wanita lokal bernama Ammu untuk membantunya membereskan rumah. Ammu juga membuatkan makanan untuk Luke. Ammu dengan senang hati melakukan hal itu karena Luke membayarnya dengan upah yang tinggi. Joseph yang membuntuti Ammu dari belakang tidak suka melihat Ammu berduaan dengan Luke karena Joseph menyukai Ammu. Besok pagi, Joseph menemui Ammu dan melarang Ammu bertemu dengan Luke lagi. Namun Ammu menolak karena Ammu mencari uang. Luke mendatangi rumah Sakan dan mengobrol basa-basi. Terlihat Sakan berjalan di sisi kiri Luke agar Luke tidak masuk ke gudangnya. Luke tahu Sakan menyimpan uang itu di sana. Luke lalu kembali pulang. Sakan mengecek kembali uang yang ia simpan di dalam tong. Malam hari, secara diam-diam, Luke pergi ke rumah Sakan dan membakar gudang Sakan. Sakan menangis sedih karena uang ratusan juta rupiah itu hangus terbakar. Pagi hari, Anil datang ke rumah Sakan dan memarahi Sakan karena Sakan tidak becus menjaga uang itu. Sakan mengatakan ini semua pasti ulah Luke. Anil dan Sakan akan berencana membunuh Luke malam nanti. Siang hari, Luke dipanggil ke kepolisian dan diinterogasi terkait terbunuhnya Balan. Polisi menuduh Luke lah yang membunuh Balan, namun kepolisian tidak mempunyai bukti. Akhirnya kepolisian melepaskan Luke. Malam hari, Sakan dan Anil menyelinap masuk ke rumah Luke. Tanpa basa-basi, Luke langsung menghajar mereka berdua. Sakan dan Anil lari ketakutan. Luke mengejar Anil yang melarikan diri naik motor. Luke lalu menabrak motor Anil hingga jatuh tersungkur. Anil dilarikan ke rumah sakit. Di rumah, Sita mulai mengkhawatirkan Anil yang tidak kunjung pulang. Sita lalu pergi ke kamar Anil untuk mengambil handphonenya. Tidak sengaja, Sita melihat foto Dilip yang wajahnya dicoret dengan coretan berwarna merah. Tak lama kemudian, Sita ditelepon rumah sakit. Sita langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Anil. Di rumah sakit, Sita mengobrol dengan Luke. Sita mengatakan, "Luke, apa Anda tahu siapa perempuan itu? Dia adalah Suja, istri Dilip. Dilip sangat bucin kepada Suja, hingga Dilip rela pergi ke Dubai untuk mencari uang yang banyak agar bisa membuatkan Suja pabrik." Luke lalu berjalan mendekati Suja dan berkenalan. Luke mengajak Suja untuk makan siang, namun Suja menolak. Pagi hari, para pegawai pabrik berdemo dan melakukan mogok kerja. Sita mendatangi rumah Luke untuk meminta tolong. Sita meminta tolong kepada Luke agar Luke membeli pabrik itu untuk menyelamatkan keuangan pabrik. Luke setuju dan langsung pergi ke pabrik.
Di depan pabrik, Luke mengobrol dengan Suja. Karena tidak punya pilihan lain, Suja mempersilahkan Luke membeli saham pabrik sebesar 50%. Setelah mencapai kesepakatan, Suja mengajak Luke masuk ke dalam pabrik dan melihat operasional. Joseph yang sedang membetulkan lampu pabrik tidak suka dengan kedatangan Luke. Amu membantu Luke dengan menempelkan foto pemberitahuan tentang hilangnya Sofia. Luke melakukan sayembara, siapa saja yang bisa menemukan Sofia, Luke akan memberinya uang yang banyak. Kapolsek, Ashraf, dan kepolisian jengkel melihat kertas itu karena di mata masyarakat, kepolisian terlihat tidak berguna. Setelah menyebarkan foto pemberitahuan itu, Luke mengantar Amu pulang. Di dalam mobil, mereka berdua mengobrol. Luke bertanya kepada Amu mengenai keluarga Amu. Amu mengatakan ia tidak punya siapa-siapa. Dari kecil, ia hidup seorang diri. Luke merasa kasihan kepada Amu. Joseph mendatangi rumah Amu untuk mengobrol. Namun, setelah beberapa saat menunggu, Amu tidak berada di sana. Joseph pergi ke rumah Luke untuk mencari Amu. Dan Amu juga tidak berada di sana. Joseph semakin jengkel kepada Luke. Setelah mengantar Amu, Luke mampir ke rumah Sita untuk mengobrol sejenak. Lagi-lagi, Sita membahas masalah kehormatan keluarganya. Ketika mengobrol, tiba-tiba Luke rindu dengan sosok mendiang Sofia sang istri. Sofia membisiki Luke dan mengatakan, "Luke, lupakan masa lalu. Kau harus move on dari semua ini." You should move on, Luke. Luke tidak menghiraukan nasihat mendiang Sofia. Luke tetap bertekad akan melakukan balas dendam. Luke lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan, mobil Luke terperosok karena jebakan yang Joseph buat. Luke turun dari mobil dan melihat kondisi bannya. Joseph menghampiri Luke dan bertanya di mana Amu. Joseph lalu memukul Luke. Mereka berdua terlibat baku hantam. Joseph lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan, Amu menelpon Joseph. Amu mengatakan, "Joseph, kau tidak boleh mencurigai Luke lagi. Karena aku sudah tahu siapa Luke sebenarnya. Setiap orang memiliki masa lalu yang kelam. Kau harus melepaskan Luke." "Joseph, hari ini aku akan kembali ke kampung halamanku." Amu lalu menutup teleponnya. Terlihat Amu membawa tas coklat yang berisi uang. Ternyata Luke memberikan uang itu kepada Amu. Di sisi lain, Sita sedang membersihkan halaman belakang. Tiba-tiba, Sita melihat sebuah jasad yang terpendam. Sita berteriak minta tolong. Anil dan warga sekitar langsung melakukan penggalian. Setelah digali dan dilihat secara detail, ternyata itu adalah tulang belulang Dilip. Sita menangis terseduh-seduh. Keluarga Sita akan terus menggali sampai semua kerangka tubuh Dilip terkumpul. Setelah itu, keluarga Sita akan mengkremasi tulang belulang Dilip sebagai penghormatan terakhir untuk Dilip. Tetapi setelah berjam-jam menggali, kerangka kepala Dilip tidak ditemukan. Sita kaget mendengar hal itu. Ternyata selama ini Dilip dan Sofia tidak menghilang. Mereka berdua tewas dibunuh. Jedir. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Luke. Luke adalah seorang pengusaha kaya yang tinggal di Dubai. Luke mempunyai istri bernama Sofia. Sofia sedang hamil besar dan tak lama lagi akan melahirkan. Luke sangat mencintai dan merawat Sofia dengan baik. Tiba-tiba, suatu malam, dua perampok bernama Dilip dan Safi menyelinap masuk ke rumah Luke dan mengambil uang di brankas Luke. Luke dan Sofia keluar kamar untuk memeriksa. Luke memeriksa brankasnya yang sudah terbuka. Dilip dan Safi yang memakai topeng menampakkan diri. Safi baku hantam dengan Luke, sedangkan Dilip turun ke lantai bawah. Dengan mudah, Luke mengalahkan Safi. Luke langsung memutar kepala Safi hingga tewas. Luke turun ke bawah untuk mengejar Dilip. Dilip memukul Sofia dengan benda tumpul hingga terluka parah. Melihat hal itu, Luke terbakar emosinya. Luke melihat wajah Dilip dengan penuh emosi. Meskipun memakai topeng, Luke tahu betul bagaimana wajah Dilip. Luke ingin mengejar Dilip, namun Luke tidak bisa melakukan hal itu. Karena Luke harus segera membawa Sofia ke rumah sakit. Luke langsung membawa Sofia ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Sofia menghembuskan nafas terakhir. Bayi yang ada dalam kandungan Sofia juga tidak tertolong. Luke sedih dan terdiam membisu. Luke lalu memakamkan Sofia dan anaknya. Luke lalu kembali pulang. Ketika kepolisian Dubai menginterogasi Luke, Luke tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena Luke bertekad akan membunuh Dilip dengan tangannya sendiri. Luke juga akan menghancurkan seluruh keluarga Dilip.
Terlihat di rumah, Luke sedang berpikir sejenak. Luke berniat menikahi Suja untuk menyakiti arwah Dilip. Arwah Dilip yang mengetahui niat Luke itu marah dan menghajar Luke. Arwah Dilip tidak rela jika Luke menikahi Suja. Luke senang bisa memancing amarah arwah Dilip. Terlihat Luke sedang mengudut sejenak di sofa dan ternyata tengkorak Dilip yang menghilang itu dijadikan Luke sebagai asbak. Setelah mengudut, Luke mendatangi rumah Suja dan berbicara dengan Ibunda Suja. Luke meminta izin kepada Ibunda Suja untuk menikahi Suja. Ibunda Suja senang mendengar hal itu karena Ibunda Suja berpikir Luke adalah orang kaya. Luke lalu kembali pulang. Ibunda Suja mendesak Suja agar mau menikahi Luke. Suja tidak mau menikahi Luke karena Suja tahu Luke ingin menikahi dirinya bukan karena cinta, melainkan ada niat lain. Suja meyakini Luke sedang merencanakan sesuatu. Luke mendatangi Sita dan memberitahu Sita bahwa sebentar lagi Luke akan menikahi Suja. Luke sengaja memberitahu hal itu untuk menyakiti hati Sita. Sita mendatangi rumah Suja dan berbicara dengan Ibunda Suja. Sita menyatakan kekecewaannya kepada Ibunda Suja karena mengizinkan Luke menikahi Suja. Sita ingin Suja menjadi janda Dilip selamanya demi kehormatan keluarga Sita. Lagi-lagi karena Suja tidak punya pilihan lain, Suja terpaksa menerima lamaran Luke. Tak lama kemudian mereka berdua menikah. Setelah menikah, Suja tinggal di rumah Luke. Ketika Luke dan Suja akan melakukan malam pertama, Luke keluar kamar sejenak dan menantang arwah Dilip agar menampakkan diri. Luke yakin arwah Dilip pasti marah karena Luke akan tidur bersama Suja. Setelah itu, Luke dan Suja makan bersama. Pagi hari, Sita terus merenung di dalam kamarnya. Sita belum makan sejak kemarin. Sita berpikir bagaimana cara mengembalikan kehormatan keluarganya. Akhirnya, Sita mempunyai ide. Sita akan membawa pengacara untuk mengambil alih pabrik Suja. Anil memanggil para preman bayaran untuk bersiap menghajar Luke. Mereka semua pergi ke pabrik menemui Suja dan Luke. Sita mendesak Suja agar memberikan pabrik itu kepada Sita. Karena pabrik itu dibangun atas kerja keras Dilip selama berada di Dubai. Namun Suja menolak. Tiba-tiba arwah Dilip muncul dan berdiri di sebelah Suja. Luke lalu baku hantam dengan preman bayaran Anil. Dengan mudah Luke menghajar mereka semua. Sita, Anil dan pengacaranya malu dan kembali pulang. Para pegawai pabrik bertepuk tangan atas keberanian Luke. Joseph melihat kejadian itu dari kejauhan. Joseph semakin penasaran dengan siapa sebenarnya Luke. Besok pagi, dengan dalih Luke telah berbuat onar, pabrik milik Suja ditutup oleh polisi. Suja sedih melihat pabriknya ditutup. Sita senang karena bisa membuat Suja bersedih. Luke dan Suja lalu kembali pulang. Suja terus bersedih, sedangkan Luke hanya tersenyum. Suja semakin mencurigai Luke yang justru tersenyum melihat pabriknya ditutup. Joseph menghampiri rumah Ashraf untuk bertanya mengenai Luke. Mereka berdua saling penasaran mengenai siapa sebenarnya Luke. Ashraf sudah mengetahui siapa Luke sebenarnya, namun Ashraf tidak mau berbagi informasi dengan Joseph. Ketika Ashraf pergi, Joseph menyelinap masuk ke rumah Ashraf. Di rumah, Suja terlihat mencari sesuatu di lemari Luke. Suja ingin tahu siapa Luke sebenarnya, namun Suja tidak menemukan apa-apa. Luke lalu mengajak Suja makan malam. Ketika makan malam, Suja yang sudah tidak kuat menahan emosi, marah dan membanting piring. Suja bertanya dengan keras kepada Luke, siapa Luke sebenarnya dan apa tujuan Luke menikahinya. Luke hanya tersenyum sinis. Tiba-tiba, Ashraf datang ke rumah Luke dan mengajak Luke pergi keluar. Mereka berdua mengobrol di warkop pinggir jalan. Sembari menunjukkan dokumen-dokumen, Ashraf mengatakan kepada Luke, "Luke, aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Kau adalah pengusaha kaya yang tinggal di Dubai. Kau mempunyai istri yang sedang hamil. Dilip dan Safi merampok rumahmu dan membunuh istrimu. Aku tahu hal ini setelah aku menemukan koran beberapa tahun lalu yang menyatakan Safi dibunuh di Dubai. Aku menemui kedua orang tua Safi untuk memastikan. Kedua orang tua Safi mengatakan Safi mempunyai sahabat dekat yang selalu bersama Safi bernama Dilip. Aku yakin Safi ikut merampok rumahmu bersama Dilip dan kau berhasil membunuh Safi. Kau lalu pulang ke India dan membunuh Dilip. Sekarang kau ingin menghancurkan seluruh keluarga Dilip dan aku yakin kau masih memegang uang hasil penjualan rumah Dilip. Aku ingin uang itu ada di rumahku minggu depan.
Jika tidak, kau akan aku tuduh dengan kasus tewasnya Balan. Luke membalas, Ashraf, aku di sini justru mencari uang itu. Aku juga yakin Dilip menyembunyikan uang hasil rampokan itu di satu tempat. Karena itu, aku tidak bisa memberikan uang itu padamu karena aku sendiri juga sedang mencarinya. Tujuanku menikahi Suja untuk mencari uang itu. Ashraf percaya dengan kebohongan yang dikatakan Luke. Ashraf akan menginterogasi Sita untuk mencari uang itu. Ashraf yakin Sita pasti menyembunyikan uang itu. Di rumah Ashraf, Joseph akhirnya menemukan data-data mengenai Luke. Sekarang Joseph juga tahu siapa Luke sebenarnya. Luke pulang ke rumah dan memarahi Suja. Luke sengaja melakukan hal itu agar arwah Dilip emosi dan menampakkan diri. Namun arwah Dilip justru ketakutan dan menghilang. Besok pagi, Ashraf pergi ke rumah Sita dan menginterogasi Sita. Ashraf memberitahu semua fakta mengenai Dilip yang mendapatkan uang dari merampok rumah Luke. Ashraf mengancam Sita agar segera memberitahu di mana uang itu. Karena jika tidak, Ashraf akan menyebarkan aib Dilip yang akan membuat hancur reputasi keluarga Sita. Mendengar hal itu, Sita panik dan ketakutan. Sita tidak rela kehormatan keluarganya hancur karena hal itu. Meskipun Dilip terbukti merampok, Sita tetap akan menjaga kehormatan Dilip. Tanpa berpikir panjang, Sita masuk ke dapur dan membuatkan minuman. Minuman itu kemudian disuguhkan kepada Ashraf. Tak lama kemudian, Ashraf meninggal dunia. Ternyata Sita memberi racun pada minuman itu. Sakan dan Anil panik menghadapi situasi itu. Sedangkan Sita tetap tenang layaknya psikopat. Sita memerintahkan Sakan dan Anil mengubur Ashraf di halaman belakang. Di sisi lain, Suja mendatangi rumah Joseph. Joseph memberikan semua informasi mengenai Luke dan Dilip. Suja yang tadinya sangat mencintai Dilip berbalik membenci Dilip karena ternyata Dilip membohongi Suja. Dilip mendapatkan uang itu dari hasil merampok. Suja menangis sedih mengetahui hal itu. Malam hari, Suja dan Joseph menghentikan Luke di depan pagar rumahnya. Suja meluapkan kekecewaannya kepada Luke karena Luke tidak memberitahu fakta mengenai Dilip. Suja berterima kasih kepada Luke, namun Suja juga jengkel kepada Luke. Suja dan Joseph lalu kembali pulang. Sita memerintahkan Sakan dan Anil untuk membunuh Luke. Sakan memanggil para preman bayaran untuk membunuh Luke. Mereka langsung menyelinap masuk ke rumah Luke. Luke dengan mudah menghajar mereka semua. Tak lama kemudian, Sita dan Anil mendatangi rumah Luke. Sita dan Anil mengatakan dengan sombongnya, Luke, jika kau masih membenci Dilip, bagiku itu tidak masalah, karena semua orang di desa ini akan tetap menyayangi dan menghormati Dilip. Tiba-tiba arwah Dilip menampakkan diri. Luke langsung berdiri dan menghajar Anil. Para preman bayaran kloter kedua datang dan membantu Anil. Luke berhasil menghajar mereka semua. Di hadapan Sita, Luke memutar kepala Anil hingga tewas. Di saat yang bersamaan, Suja membakar pabrik milik keluarga Sita sebagai bentuk rasa kecewanya kepada Dilip. Setelah itu, Joseph dan Suja menyerahkan tengkorak Dilip kepada polisi. Karena tidak kuat melihat situasi yang ada, Sakan menyerahkan diri kepada polisi dan memberitahu semuanya. Kepolisian dengan cepat membongkar makam Ashraf di halaman belakang rumah Sita. Sita ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kehormatan keluarga Sita yang selama ini ia junjung tinggi langsung runtuh seketika. Warga sekitar yang marah kepada keluarga Sita membakar rumah Sita. Mereka juga membakar properti Dilip lainnya. Warga sekitar tak sudi Sita dan keluarganya masih berada di sana. Sita kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Luke yang merasa misinya sudah tuntas juga ikut menyerahkan diri kepada polisi. Hari demi hari, Sita tak kuat mendengar cemoohan warga sekitar pada keluarganya. Karena itu, Sita melakukan bunuh diri. Habis. Apa pesan dari film ini? Terkadang, cinta buta kita terhadap seseorang bisa membuat kita melakukan hal-hal di luar batas. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.